Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjabarkan berbagai macam pencemaran yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari pencemaran. Pencemaran yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Lebih simpelnya, pencemaran yaitu terkontaminasi dan dapat dilihat dari perubahan rasa, aroma, serta warnanya. Ada berbagai macam pencemaran, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Pencemaran air yaitu menurunnya kualitas air akibat masuknya makhluk hidup, zat, energi ke dalam air dan mengakibatkan membahayakan aktivitas manusia atau ekosistem. Selanjutnya, pencemaran yang terjadi di Indonesia yaitu di Pantai Banua Patra, Balikpapan, yang disebabkan oleh pipa minyak yang terbakar. Nah, di sini kita dapat melihat foto dari terbakarnya pipa minyak dan terdapat sejumlah petugas yang sedang mengevakuasi tempat terjadinya kebakaran. Dan pencemaran ini dikutip oleh Detik News yang terjadi pada tahun 2018. Dampak dari pencemaran Pantai Banua Patra yaitu meninggalnya sejumlah hewan laut. Dalam gambar terlihat hewan berjenis mamalia yaitu ikan pesut dan sejumlah petugas yang sedang mengotopsi bangkai dari hewan tersebut. Dan terlihat juga ada petugas yang sedang menyeroki air yang telah tercemar oleh minyak. Seperti yang sebelum saya katakan, air yang sudah terkontaminasi atau tercemar dapat dilihat dari perubahan warnanya. Dilihat di situ warna dari airnya terlihat hitam pekat karena tercampur oleh minyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tami, yaitu pencemaran yang terjadi di sungai Indonesia. Untuk berita mengenai pencemaran air yang kedua adalah tercemarnya Sungai Ngranca di Kulon Progo. Dilansir dari news.detik.com, sejak pagi hari Rabu 12 Februari 2020, Sungai Ngranca di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, airnya berwarna kelabu dan berbau menusuk hidung. Banyak juga terlihat ikan-ikan mati yang mengambang. Aliran sungai air ini berdebit air kecil dan menjadi lokasi pembuangan air dari Waduk Sermo dan juga pengelolaan air milik PDAM Kulon Progo. Setelah ditelusuri, matinya ikan di sungai ini karena adanya kebocoran bak penampungan polyaluminium chloride atau lebih dikenal dengan sebutan tawas. Bahan ini biasanya dipakai untuk menjernihkan air PDAM dari pengelolaan air bersih. Dari pihak PDAM sendiri telah memberikan pernyataan bahwa mereka sudah memperbaiki saluran penampungan tawas yang bocor dan akan menetralisir aliran sungai dengan cara membuka pintu air waduk. Pada slide berikutnya, kami akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Menurut pengertiannya, pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana substansi biologi, fisik, dan kimia atmosfer bumi yang jumlahnya dapat membahayakan bagi kondisi makhluk hidup. Dengan kata lain, pencemaran udara ini adalah perusak terhadap kualitas udara. Kerusakan ini dapat disebabkan oleh berbagai sumber, baik biologis maupun non-biologis. Polusi udara ini juga dapat bersumber dari bermacam-macam, misalnya asap kendaraan, pabrik, limbah industri, rumah tangga, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan dua informasi berita tentang pencemaran udara. Yang pertama adalah berita tentang Bangkok yang mengalami puncak pencemaran udara tertinggi. Bangkok, ibu kota negara Thailand, menghadapi polusi udara terburuk. Puncak kabut asap beracun akibat adanya partikel debu sangat halus dengan diameter 2,5 mikrometer atau sering juga disebut dengan PM2.5 akan terjadi saat jam sibuk malam hari. Kadar polutan berbahaya yang sangat tinggi membuat sekitar 400 sekolah ditutup sementara waktu. Departemen Pengendalian Pencemaran Bangkok menyalahkan kondisi cuaca yang membuat polusi tersebut tidak dapat ditanggulangi.
Pemerintah berupaya menanggulangi dengan cara menyemprotkan air di udara, memberikan denda pada pengendara yang mengeluarkan asap padat, juga menghimbau warga Bangkok untuk tetap tinggal di dalam ruangan, memakai masker pada saat keluar ruangan. Lalu berita kedua akan dijelaskan oleh Katia. Untuk berita kedua, saya akan menjelaskan tentang ratusan anak terdampak pencemaran udara dari pabrik di Sukoharjo. Dan sumber berita ini dari Tirto ID pada tahun 2018. Terdapat 5 desa Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang terkena dampak pencemaran, yaitu Desa Kedung Winong, Desa Plesan, Desa Gupit, Desa Celep, dan Desa Pengkol. Pencemaran yang diduga dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur atau RUM itu menyebabkan gangguan kesehatan terhadap ratusan warga, khususnya anak-anak. PT RUM itu sendiri adalah sebuah pabrik yang memproduksi serat sintesis. Selain mengeluhkan pencemaran udara, warga pun terganggu dengan bau busuk yang berasal dari pabrik. Akibatnya, selama pabrik beroperasi, setiap hari anak-anak terpaksa mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Selain itu, anak-anak juga merasakan mual dan muntah-muntah. Menanggapi kasus pencemaran udara ini, KPAI berencana melakukan pengawasan ke lokasi tersebut dan mewawancarai anak-anak yang terdampak. Selain itu juga, KPAI akan berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Sukoharjo dan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga kepolisian. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Iren. Oke, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang pencemaran suara. Suara mengganggu atau suara yang tidak dibutuhkan sehingga dapat memberikan dampak buruk, terutama bagi kesehatan manusia, baik secara fisik maupun mental. Di sini saya akan membacakan berita polusi suara di Bandung melebihi ambang batas yang bersumber dari tribunnews.com pada tahun 2017. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup BPLH Kota Bandung, Ahmad Rekotomo mengungkapkan, ambang batas polusi kebisingan di Kota Bandung melebihi ambang batas yang ditetapkan. Ambang batas polusi kebisingan dapat ditoleransi sebesar 60 desibel ampere, sedangkan Kota Bandung berada di atas 60 desibel ampere, ujar Rekotomo di Balai Kota. Menurut Rokotomo, sumber kebisingan lebih banyak berasal dari suara kendaraan yang terletak di 16 titik kebisingan, di antaranya di terminal-terminal. Rokotomo mengatakan peningkatan polusi kebisingan terjadi sejak 5 tahun yang lalu, sedangkan untuk polusi udara masih dalam batas kewajaran. Menurut Rokotomo, dampaknya terhadap kesehatan jika kebisingan melebihi ambang batas, yaitu ketidaknyamanan dan mengganggu pendengaran. Dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan stres orang yang mengalaminya. Rokotomo mengatakan untuk penanggulangan kebisingan dapat dilakukan dengan cara penghijauan untuk meredam kebisingan di ruangan terbuka. Untuk di sumber kebisingan dapat dilakukan melalui modifikasi alat atau membuat dinding peredam. Sedangkan untuk penerima menggunakan headset. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Huda. Selanjutnya, contoh kedua dari pencemaran suara, yaitu di Kota Dhaka. Sumber berita CNN tahun 2017. Dapat kita lihat dari gambarnya bahwa kepadatan jalanan menyebabkan bisingnya kota ini. Begitu pula Kota Dhaka dikenal dengan tata kotanya yang berantakan. Suasana di Dhaka juga diperparah dengan bisingnya klakson kendaraan dan pengeras suara yang digunakan masyarakat. Dengan itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Polusi Suara pada tahun 2016. Dari undang-undang tersebut, pemerintah Dhaka akan membuat lebih banyak peraturan agar kotanya menjadi lebih senyap. Tak hanya memberi standar klakson kendaraan, undang-undang polusi juga mengatur penggunaan pengeras suara yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk ibadah dan pesta. Pemerintah Dhaka juga telah menyita sebanyak 10.000 klakson dengan pengeras suara bising serta tak berizin. Dari penyitaan tersebut, pemerintah Dhaka berharap tidak ada lagi pabrik yang membuat klakson bising dan nyaring. Polusi suara memang tak sekejam polusi udara. Hanya saja jika tidak dibatasi, maka orang yang tinggal dengan polusi suara akan mengalami masalah kesehatan yang juga parah, seperti kehilangan pendengaran, stres, jantung, sampai darah tinggi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Milenia. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah.
Pencemaran tanah yaitu adanya bahan kimia beracun, polutan atau kontaminan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia dan atau ekosistem. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat. Salah satu berita yang akan saya sampaikan yaitu mengenai lumpur beracun di lahan permukiman warga. Sumber berita ini dari Detik News pada tahun 2019. Puluhan ton lumpur beracun dikubur dalam tanah perumahan di Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Karawang. Satuan Reskrim Polres Karawang mengungkap kasus tersebut disebabkan oleh 3 pabrik tekstil di Bandung, yaitu PT FJ, PT BCP, dan PT TB. Menurut Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Bimantoro, limbah tersebut seharusnya diantar ke PT WI di Tangerang untuk dimusnahkan. Namun demi meraup keuntungan, PT RWP dan PT LSA selaku pihak ketiga yang mengantar limbah malah menyelundupkan limbah itu. Diduga motif mereka untuk mendapatkan keuntungan. Bimantoro pun menuturkan PT RWP dan PT LSA adalah perusahaan transporter yang menjalin kesepakatan dengan 3 pabrik tekstil penghasil limbah. Namun NH selaku direkturnya malah bersekongkol dengan koordinator lapangan berinisial SI untuk tidak memproses uang itu. Pada tanggal 29 Oktober 2019, sebanyak puluhan ton beracun diangkut menggunakan 5 dump truk yang bergerak dari Bandung ke Karawang. Aksi mereka diketahui oleh warga setempat. Bimantoro mengatakan pengembang perumahan awalnya tidak mengetahui penimbunan limbah di lahan mereka, sebab pelaku seringkali buang limbah di malam hari saat situasi gelap dan sepi. Atas perbuatan mereka, NH dan SI terancam hukuman 3 tahun penjara dan denda maksimal 30 miliar dan dijerat pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk berita selanjutnya akan dijelaskan oleh Uci. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Di sini dikutip dari tempo.co Jakarta, yaitu seperti pada gambar yang kita lihat saat ini, 5% tanah di Cina itu tercemar oleh zat-zat kimia. Nah, pada sebelumnya itu sejumlah kota besar di Cina diselimuti oleh kabut asap, sisa bahan-bahan bakar, kendaraan bermotor, dan pembakaran pabrik yang ada di Cina. Banyak warga kota yang terpaksa harus menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Baik, poin pertama yang akan kita bahas yaitu pencemaran tanah di Cina itu paling banyak disebabkan oleh bahan anorganik. Nah, oleh karena itu, tingkat pencemarannya lebih tinggi ketimbang survei sebelumnya yang dilakukan pada tahun 1986 dan 1990 oleh kementerian yang ada di Cina. Poin berikutnya yaitu pencemaran paling parah terdapat dalam 3 zona industri utama yang ada di Cina, yaitu yang pertama di delta Sungai Yangtze di Cina Timur, serta delta Sungai Pearl di Cina Selatan dan timur laut Cina yang digunakan oleh orang-orang Cina sebagai penghubung industri terberat yang ada di Cina. Pada awalnya, laporan tersebut diklasifikasikan rahasia oleh pemerintahan Cina karena dianggap sensitif bagi warga Cina. Ada ketakutan yang berkembang di Cina bahwa modernisasi itu telah mengakibatkan pencemaran udara, air, dan tanah. Nah, poin ketiga yaitu dampak bagi warga Cina. Sudah terlihat pasti bahwa pencemaran tanah ini banyak dampak negatif untuk bagi warga Cina, yaitu industrialisasi di Cina mulai membawa korban bagi warga Cina. Seperti studi terbaru yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Cina menemukan bahwa hampir 5% tanah di Cina itu tercemar. Paling banyak disebabkan oleh kadmium, nikel, dan arsenik. Nah, isi studi itu demikian. Pemerintahan Cina juga berjanji masalah ini akan menjadi prioritas utama. Namun, lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal dan kepentingan pemerintah lokal menjadi tantangan bagi pemerintah pusat di Cina. Pada sisi lain, warga Cina makin vokal terhadap masalah kabut asap atau memprotes rencana pembangunan pabrik kimia di kota mereka. Dari berbagai uraian berita-berita yang telah kami sampaikan,
Kami menarik kesimpulan bahwa pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengelola dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Dari pencemaran air karena terkontaminasi minyak atau tawas, pencemaran udara karena pabrik, pencemaran suara karena kemacetan dan tidak sabarnya pribadi pengemudi itu sendiri, dan juga pencemaran tanah karena penimbunan limbah pabrik di tanah. Pencemaran lingkungan adalah masalah kita bersama yang harus kita pahami dan bertanggung jawab demi keseimbangan alam dan bumi. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang pencemaran lingkungan. Kami harap PowerPoint kami dapat menambah wawasan bagi yang menontonnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.